Ya, beli rambutan dapatnya duku. Warga Seruyan, I love you. Lanjut. Alhamdulillah. Kaya ngene dipik-apik angge matamu. Urip kok repot amat. Kita itu gak perlu demo-demo lata kayak orang-orang itu, biasa-biasa saja lah. Aksi bila ini demo, aksi bila itu demo, apa-apa demo. Sekarang aksi bila adan. Lah adannya salah yang kok di belo-belo. Ya biasa-biasa saja. Orang NO ada yang lain demo-demo aksi bila tauhid, tahlilan. Aksi bila nabi, sholawatan. Aksi bila negara, istighosahan. Aksi bila Quran, semaan. Aksi bila ilmu, sorogan. Aksi bila janda, ya lamaran. Nah. Ya, karena hidup memang indah bila disertai dengan janda dan tawa. Canda? Saya tadi ngomong apa? Ngomong cakam-cakam dewek ya. Oh, ternyata ada kopi. NO itu kayak kopi, pahit sih, tapi banyak yang mencintai. Mbak-mbak tahu kenapa kopinya pahit? Karena manisnya kamu habiskan. Tapi bohong. Kalau kayak gitu, oh nah, kita kayak mesake gitu. Dan kayak gitu. Kalau kira tahu ngombe kemasan, saya nggak pernah minum soft drink, apalagi soft tech, nggak pernah. Mbak-mbak, ini ada anggur, ada apel. Mbak-mbak pilih anggur apa apel? Anggur. Anda salah. Anggur memang lebih mahal daripada apel, tapi seharusnya cewek lebih milih apel dibandingkan anggur. Kenapa? Karena pada dasarnya cewek itu lebih suka diapelin, nggak suka dianggurin. Ya. Nah, NO mampu membungkus nilai ajaran agama dengan budaya. Maka survei membuktikan warga NO itu terbanyak tidak hanya di Indonesia tapi di dunia. Maka begini, ketika memahami konsep wasatiyah, tawasud, ya, kemudian tasammuh, kemudian tawazun, kita dapatkan di dalam Nahdlatul Ulama. Contoh di dalam berbangsa dan bernegara, kita mengenal Islam yang modern. Kenapa? Karena Allah mengatakan wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasaton. Allah menjadikan kita umat yang tengah-tengah, baik di dalam beragama maupun berbangsa dan bernegara. Maka Islam kita itu slow. Contoh, gak ada ceritanya NO itu tidak hormat kepada ormas lain dan tidak hormat kepada agama lain. Justru dengan sikap seperti itu banyak orang yang tertarik masuk Islam. Contoh, saya mau syuting di studio MNC TV. Waktu itu ada bintang tamu yang lagi viral, Adi Londok yang Odading. Dulu Odading, sekarang Semangka. Dulu dianggap penting, sekarang bukan siapa-siapa. Sama mas-masnya di mata cewek juga seperti itu. Aku nganan, kamu ngiri. Akunya bertahan, kamunya lari, ya. Kamu kalau disakitin sama cewek, kamu bilang, Dek, jamu sing pahit nggarai mari, mosok kowe sing ayu nggarai loro ati. Malah kamu galau. Nyekel kopling garu rating, reso nyanding mergo kalah glowing. Masuk masih malah galau, beragit-ragit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Mantanmu sudah ke penghulu, kok kamu masih sendirian? Makanya mbak-mbak tolong bahagia ya. Kalau gak bahagia sini aku bahagiain. Cocok. Kancane ya dibikin no, yo cangkemmu kae. Kancane ya dipikir no. Kamu masaknya banget tau. Seraimu kayak kotak infak. Ini pengajian mana bakal ulang barang yang buding. Saudara Nabi Muhammad. Saya masuk di studio TV. Ada
Mang Oding itu siapa? Odading itu masuk bawa cewek dari Eropa. Lihat saya pakaian seperti ini, dia nanya, who are you? Anda siapa? Saya bilang Ustadz. I don't understand. Dia bilang, saya nggak paham. What is the meaning of Ustadz? Saya bilang, Ustadz is Muslim teachers, guru orang Islam. Oh yes, I see, saya tahu, dia bilang. Terus saya tanya, and you? I am Audurlinda. Umur saya 21 tahun. I am coming from Iceland, orang Islandia. Saya tanya, what is your religion? Dia bilang, saya tidak punya. Dia menyatakan dirinya ateis. Ateis itu apa? Orang yang nggak percaya dengan Tuhan. Saya tanya, why you ateis? Because God is nothing. Oh, mohon maaf, dia sebelumnya bilang, before I am Christian. Sebelumnya saya orang Kristen. And now I am ateis. Saya tanya, kenapa kamu jadi ateis? Because God is nothing. Tuhan itu nggak pernah ada, dia bilang. Religion is fiction. Agama itu hanya fiksi. We all believe in science, not in God. Kami percaya hanya kepada ilmu pengetahuan, tidak percaya kepada Tuhan. Kemudian dia tanya sama saya, any question for you? Dia bilang, apa? Kenapa Islam itu memperlakukan wanita kok seperti itu? Memperlakukan kiai semena-mena, pengajian gak ada kipas anginnya. Kan aku sumuk. Kenapa kamu gak pengertian sama aku? Sing satsep masih. Iya ini dipikir no, panas no. Ini menandakan bahwa panitia anggarannya pas-pasan. Dari kipas angin. Kita doakan panitia masuk surga pertama kali. Berangkat habis pengajian. Akhirnya saya bilang, kenapa Islam memperlakukan perempuan seperti itu? Dibatasi pergaulannya menurut dia, harus menutup auratnya, nggak boleh memegangnya kecuali sudah menikah. Makanya mbak-mbaknya kalau ada cowok suka sama kamu, katakan sama cowokmu, mas kalau kamu mencintai aku pilih satu di antara dua, apa? Halalkan atau tinggalkan. Oh no, mas please taklukkan aku dengan kobil tuh, bukan dengan I love you. Karena pada akhirnya yang membawa seperangkat alat sholat akan mengalahkan dia yang membawa coklat. Oh no, gue malah ngaku deh muslimah, senengane melumah karo Duh, tolong dijaga. Kamu begitu berharga, halalkan atau tinggalkan. Cantiknya wajahmu hanya akan membuat laki-laki menatap, tapi cantiknya akhlakmu akan membuat laki-laki menetap. Oh yang ngono sing jomblo-jomblo sampai wae, akan datang satu saat kamu akan dipertemukan dengan orang yang tepat yang kedatangannya untuk menetap bukan karena nafsu sesaat. Ngono. Malah kamu galau deh, aku sama kamu itu seperti Indomaret dan Alfamaret. Maksudnya apa mas? Berdekatan sih tapi nggak pernah jadian. Nah, loro hatiku. Loro masih. Aku seragam banter putus cinta nangis. Orang pantas kalau seragammu tak kandani. Masa ngaku seragam banter kok melo. Mau belum diputus. Golek meneh. Cinta ditolak, sarkem masih buka. Ngaji. Menunggu kok tukang edit edit. Oh Gus Miftah menyarankan ke sarkem matamu. Terus jam sangel, angel. Ini loh youtuber itu ngono. Kowe iki mlebu surga iso dhisik tapi iso mlebu neraka gara-gara YouTube-mu tak kandhani. Senengane motong videoku, sing oleh duit cangkemmu. Sing dunek-uneke aku. Bagi-bagi rezeki. Aku pernah ngomong karo awakmu. Aku pengertian sama kamu gak pernah mengerti aku. Loro hatiku.
Kalau kamu tuh jelas gak pernah sakit hati, wong kamu kayak pisang. Apa punya jantung tapi gak punya hati ya? Akhirnya apa yang terjadi? Saya bilang, kenapa kamu mempertanyakan perempuan dalam Islam? Ini loh Pak, bagaimana kemudian Islam itu harusnya hadir menjadi solusi, bukan masalah. Dakwah itu harusnya menyenangkan, bukan menakutkan, betul? Islam itu harus ramah, jangan marah-marah. Makanya kenapa dulu Deddy Corbuzier saya tolak masuk Islam, dia ngejar saya masih ingat. Saya ngaji di Balikpapan, lanjut ke Sidoarjo. Saya ngaji di Balikpapan malam Kamis, kemudian malam Jumat saya ngaji di Sidoarjo, Jumat pagi saya pulang tanggal 21 Juni. Deddy malamnya telepon yang ketiga kalinya, bro, I will to be a Muslim. Saya pengen jadi orang Islam, saya tolak, gak usah. Kenapa bro? Jadi orang Islam itu berat, Ferguson, berat. Cukup aku saja, kamu gak akan kuat. Dia ngeyel, pokoknya saya mau masuk Islam ke Jogja. Gak usah, sudahlah kamu di Jakarta, kan teman kamu Ustadz banyak. Apa jawaban dari Corbuzier? Sorry bro, kamu dulu pernah bilang sama saya besok kalau masuk Islam, wajah Islam saya seperti apa tergantung pintu masuknya. Kalau pintu masuknya keras, maka Islammu akan penuh dengan kekerasan. Kalau pintu masuknya suka marah, maka Islammu akan penuh dengan kemarahan. Tapi kalau pintu masuknya ramah, maka Islamku akan menjadi Islam yang ramah dan menyenangkan. Dan dia bilang, kalau saya harus masuk Islam secara ramah melalui Gus Miftah. Kenapa? Hidupmu asik, dia bilang. Kok bisa? Iya. Kamu ngaji di pondok diterima, di kampus diterima, masyarakat di lapangan diterima, di lokalisasi diterima, klub malam diterima. Karena asik, aku bisa ikut. Matamu gue. Akhirnya Deddy minggu Jumat pagi saya masih ngaji di kantor pajak, datang melalui pintu yang ramah menurut dia. Orang hari ini bilang Gus Miftah membenci Ustadz Khalid Basalamah. Anda salah. Ustadz Khalid Basalamah hadir di podcastnya Deddy, itu yang nyuruh saya. Saya beda pendapat dengan dia, saya beda pikiran dengan beliau, tapi saya tidak boleh membenci orangnya. Kenapa? Yang kita lawan adalah pemikirannya. Ketika dia mengatakan masalah hormat merah putih, masalah lagu kebangsaan, masalah wayang, kita boleh dong berbeda pendapat, tapi jangan pernah membenci orangnya. Maka Deddy bilang, bro, ini Ustadz Khalid Basalamah mau datang ke podcast bagaimana? Kalau Gus Miftah boleh, saya boleh. Kalau enggak. Saya bilang, suruh datang, enggak ada masalah. Tapi kalau sampai ngomong menyimpang dari NKRI, lawan, betul? Gak ada kebencian dari saya. Kasus wayang kemarin, Dalang telepon, Gus, ini dalang-dalang gimana? Sudah nggak laku, nggak ada yang nanggap, malah diharam-haramkan, bahkan mau dimusnahkan. Boleh nggak kami wayangan tempat Gus Miftah? Boleh. Akhirnya wayangan, kewajiban panitia seperti saya, ngasih panggung, tenda, sound system, nyangoni. Itu kewajiban panitia, saya nggak perlu ngomong, itu harus tahu. Wayang. Wayang. Dipasangin saja nggak ada, malah diamplop. Akan saya catat dalam buku memori saya, satu-satunya panggung yang gak ada kipas anginnya, Seruyan. Gak boleh. Ini sebagai wujud tasamuhnya kita, Pak. Sama bini ya, kayak kemarin kita sempat rame sama teman-teman Ansor, sama teman-teman FPI umpamanya. Saya mohon maaf, saya ditanya apakah Gus Miftah itu membenci Habib Rizik? Dari mana? Ada kaidah dalam kitab taklim, al-hurmatu khairum minat ta'ah. Hormat itu harus didahulukan dibandingkan taat. Saya berbeda pendapat dengan Habib Rizik, contoh soal pilpres, tapi bukan berarti saya membenci beliau. Kita boleh berbeda pendapat, tapi jangan meninggalkan rasa hormat. Apalagi itu duriahnya Kanjeng Nabi yang namanya Habib. Kita nggak harus taat, tetapi harus hormat. Contoh yang paling gampang, saya punya kiai, Pak siapa namanya? Abdul Basir, sini teman ya. Pak Abdul Basir ini kiai saya. Subuh dia bilang, Miftah kamu ngimami.
Saya bilang, boten Pak Kiai. Begitu saya jawab boten, berarti saya nggak taat dong dengan beliau. Tetapi nggak taat saya karena hormat dengan beliau. Boten sing imami Pak Kiai mawon. Itu namanya apa? Mendahulukan hormat dibandingkan taat. Contoh ibu-ibu, suami istri di rumah. Pagi-pagi Anda masak, masakannya jadi. Mas, ayo makan dulu. Umpamanya orang sering manggil suaminya, Beb. Beb kok tungkaknya meletek-meletek. Beb, kemana Beb? Egrek sawit. Kalau saya manggil istri saya, say. Syaitanir rajim. Kalau Pak Abdul Basir apa? Gaya mama. Mama kemana? Kisah-kisah papa. Kalau papa limpa atlet tolong. Begitu sarapan jadi, ibu-ibu bilang sama suaminya, Mas sarapannya mau jadi, enggak sarapan dulu. Suaminya bilang, sorry mah nanggung, saya harus menyelesaikan pekerjaan dulu. Mama sarapan dulu. Kalau Anda paham dengan kalimat ini, al-hurmatu khairun minat ta'ah, Anda akan mengatakan, boten saya sarapannya nunggu bapak. Jangan sebaliknya, udah mama sarapan dulu. Oke. Diceniningan tak ada ini. Wah itu rungono. Perempuan yang baik itu suami belum minta, istri sudah nawari. Sing lanang urung njaluk wedang, wedangi. Urung njaluk kopi, kopi ini. Urung njaluk gorengan, gorengi. Urung njaluk susu, susoni. Gawe ke susu, susoni. Urung njaluk kipas, kipasi. Golek iki pas teko pas pengajare rampung modal iki. Sallu ala Nabi Muhammad. Nah, pertanyaan tadi Audur Linda, kenapa Islam membatasi perempuan gak boleh memegangnya kecuali sudah menjadi istrinya, kecuali sudah menggunakan akad? Saya bilang, you know Queen Elizabeth? Kamu tahu gak Raja Ratu Elizabeth dari Inggris, Great Britannia, GBR? Dia dianggap mulia. Gak semua orang bisa mendekat dengan Queen Elizabeth. Jangankan kau salaman menyentuh, mendekat saja lo gak boleh. Kenapa? Karena dianggap mulia. Dan yang perlu kamu pahami, perempuan di mata Islam lebih mulia dibandingkan Queen Elizabeth. Artinya apa? Dijaga. Menyentuh pakai akad. Orang kok malah nyah-nyoh. Nyoh. Parah. Maka mbak-mbaknya ingat, ayu mergo ilmu luwih satu tinimbang ayu mergo kincu. Ngono Bu, anakmu dijaga. Itu Islam. Saya mau masuk studio, langsung dia teriak, Ustadz, Kemon, Kamil, apa mbak? I will to be muslimah. Kenal saya 10 menit masuk Islam. Saya ceramah di gereja, dibully habis-habisan, minta kafir. Saya bilang, gak masalah, syahadat lagi. Hebat amat gitu. Orang kafir 70 tahun baca syahadat, baca la ilaha illallah sekali, terbakar kekafirannya. Lah saya tiap malam tahlilan kalau dibilang kafir, dolanmu kurang adoh, turumu kurang bengi, koncomu kurang oke, kopinya kurang kental, kipas anginnya orang teko. Saya ceramah di gereja atas undangan panitia peresmian gereja, dicatat ya, peresmian bukan peribadatan. Gus Miftah bisa gak hadir? Apa acaranya? Peresmian gereja. Apa tugas saya? Ceramah kebangsaan. Siapa yang hadir? Ada banyak pendeta, jemaat gereja, ada semua tokoh agama yang Islam, tidak hanya saya. Bahkan tanda tangan prasasti kerukunan antar umat beragama. Tapi saya jatah ceramah. Saya naik panggung. Sehari setelah saya ceramah, wow, trending Twitter seminggu. Dihujat habis-habisan. Minta kafir, masuk tempat ibadah agama orang lain. Saya bilang, kalau masuk tempat agama orang lain dibilang
kafir, berarti orang Jogja dan Jawa Tengah banyak yang kafir. Kenapa? Karena masuk Candi Prambanan dan Candi Borobudur. Betul? Itu kan tempat ibadah agama orang lain. Lucunya, yang mengkafir-kafirkan saya, yang mengharam-haramkan saya, habis ceramah di kelenteng. Kasihan amat. Masa saya kafir, kamu enggak? Contoh begini, apa kalau kita masuk agama orang atau tempat ibadah orang lain dijadikan kafir? Nanti dulu, kamu punya HP, mohon maaf, umpamanya nomornya Telkomsel. Kamu berdiri di bawah tower Indosat, apa sinyalmu hilang? Ya tetap Telkomsel, gak berubah jadi Indosat. Mikir, mikir. Nomormu Telkomsel, masuk ke rumahnya orang Indosat. Ya orang berubah bro, apalagi iman. Betul? Tetangga saya Bu Katolik. Kalau saya, mohon maaf, lebaran yang datang pertama kali ke rumah saya itu bukan orang Islam. Teman saya Katolik. Gus, minal aidin wal faizin. Hah? Wong Katolik cangkemnya minal aidin. Teman saya, namanya Pak Debagio. Sekarang pola beragama di Indonesia itu menakutkan. Apa-apa nggak boleh. Orang Islam haram nanam pohon cemara. Kenapa? Lambang Natal. Sejak kapan pohon punya agama? Sejak kapan? Saya dulu Pak ada stand up komedian namanya Coki Muslim, masak daging babi dengan kurma, dibully, mau dibunuh, penistaan agama. Jadi Corbuzier telepon saya, yuk bikin konten yuk, apa soal daging babi dimasak dengan kurma. Menurut Gus Miftah bagaimana? Penistaan dari mana? Sejak kapan benda mati punya agama? Seolah-olah kalau kurma pasti Islam, kalau babi pasti Kristen. Yang makan kurma tidak hanya orang Islam di Timur Tengah, walaupun dia Yahudi Nasrani, makannya kurma karena adat istiadat dan budaya. Di Indonesia yang makan daging babi apa hanya orang Kristen? Islam oke, tapi delik-delik tak ada. Betul? Memang kesalahan kamu satu, saya bilang apa? Karena kalau daging babi dicampur dengan kurma bisa jadi cacing pitanya menjadi mu'arraf. Lalu cangkem bosok tak ada. Pak Basir tahu babi itu mengandung apa? Cacing pita. Salah Pak. Babi itu tidak mengandung cacing pita, tapi mengandung anaknya. Dia masa mengandung anakmu? Apa sih ngeloni awakmu? Kowe ngerti ngopo anak babi ke mlakune nunduk-nunduk. Isen duwe bapak babi. Wedok lah anake kancil mlakune jajak hore bangga bapake dudu babi tak kandhane. Apa-apa haram enggak boleh. Salah paham atau pahamnya yang salah. Dulu ada lagi ustadz mengkritik begini, jangan menyanyikan lagu pada hari Minggu ku turut ayah ke kota, naik delman istimewa ku duduk di muka. Kenapa? Karena hari Minggu itu adalah harinya orang berangkat ke gereja. Ini jangan-jangan lagu misinya orang Kristen. Ya Allah, tuh. Jangan menyanyikan lagu naik-naik ke puncak gunung. Kenapa? Karena di situ ada kalimat kiri kanan kulihat semua banyak pohon cemara. Itu Natal. Anda tahu kenapa cemara itu dijadikan lambang Natal? Tahun 2018 saya dapat undangan pengajian di Swiss dan Belanda, naik ke Monti Tris minus 21 derajat. Dari semua pohon yang bisa bertahan hidup dalam keadaan minus 21 derajat itu hanya pohon cemara. Itulah alasan kenapa orang Kristen menjadikan cemara sebagai lambang Natal, karena kuat tidak mati ketika ditimpa dingin. Kayak ngono mau bilang duwe agama iki dari mana? Lah blangkonku Muhammad orang dasu blangkonku. Dan yang bisa menjaga tradisi seperti ini hanya Nahdlatul Ulama. Cuman kelemahan kita itu satu Pak, nggak bisa akor, nggak bisa rukun. Coba Anda bayangkan, NO di Indonesia itu jumlahnya 112 juta. Kalau akor Pak, milih lurah jadi, bupati jadi, gubernur jadi, presiden lo jadi.
Pak Jokowi itu jadi presiden hanya dipilih 90 juta. NU ada 112 juta. Kenapa NU nggak pernah jadi? Mergo iso akur. Coba di gereja yang membuli Gus Miftah itu tidak hanya kadrun, tidak hanya Wahabi, tapi juga orang-orang NU. Persoalannya bukan karena masalah beda pendapat, karena beda pendapatan. Bukan masalah nasab, masalah nasib. Itu saja. Boyo ayo kita kompak. Saya bilang kita itu gak bisa kompak yang salah guru TK. Gara-gara nyanyi lagu judulnya balonku ada 5. Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya, hijau, kuning, kelabu, merah muda dan biru. Meletus balon hijau. Pertanyaan saya, kenapa yang meletus balon hijau? Padahal hijau itu warnanya NU. Maka orang NU gak bisa kompak. Kenapa? Mergo balone meledos. Wes angel-angel, ora saksep masih. Acur. Ditinggal rapi versi Bismillah. Mula kaya aneh. So yes. Tekan dulu. Tekan adem kopi panas tau be bareng mulih anyang-anyangan. Sallu ala Nabi Muhammad. Pak tes vokal. Tukang sound tak santet dulu. Mudah-mudahan jadi sound yang paling besar. Se-RT. Mula tukang sound gila makan ngaji nguyuh cewek. Aku makan nguyuh ra cewek. Malah sangune ilmu tutul ke tiang listrik. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana wa ghafir lana ma madha ya wasi'al huwal habibul ladhi turja safa bareng-bareng sing bareng sampai tepuk tangan. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ya wasi'al karami huwal habibul ladhi turja syafa'atuhu atiku rasane loro nyawang kanca adoh karo agama ra duwe tata krama Qur'ane ra diwaca salate yo ditinggalno sholawat ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ya wasi'al karami huwal habibul ladhi turja syafa'atuhu likulli haulin minal ahwali muhtar. Apa iki wis jamane cacah enom kelangan
semuanya berhenti. Jamaah sing bandar. Ya Rabbi bil Mustafa balil maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli haulin ahwali murtaqi. Sallu ala Nabi Muhammad. Malaikat ini langit ngomong ngono galone galo islami ora atiku rasane lara nyawang kowe rabi karo wong liya nangis getih eloku remo ajur rasaku kowe tega ninggal aku. Alah opo, santai saja. Bila kamu yakin akan ada pelangi setelah hujan, maka kamu harus lebih yakin akan ada kebahagiaan setelah perjuangan. Lanang nganggo banser nangis, jenggote dawa nangis. Siapa bilang NO beli jenggot? Ki banter ya jenggotan, aku ya jenggotan, iki ya kumisan. Lan jenengan duwe bojo berkumis, pertahankan fit dia lele bukan buaya. Akhirnya apa? Saya ceramah di gereja, ditelepon dari Belanda. This is Gus Miftah, yes me. Konsultasi agama 15 menit Pak. Langsung saya tuntun syahadat, ada di Instagram. Saya ceramah di gereja, ditranslate dalam bahasa Inggris. Saya dapat undangan dari wali kota Los Angeles untuk berbicara toleransi di Amerika. Kenapa? Gara-gara dia lihat ceramah saya di gereja. Harusnya tanggal 23 Desember saya berangkat, tapi karena corona di Amerika meningkat dan saya harus menghadiri muktamar NU, kita pending tahun depan. Mereka belajar toleransi dari Nahdlatul Ulama. Maka apa? Nggak boleh orang NU itu punya sifat benci, tidak hormat kepada orang lain. Siapapun yang berbeda dengan kita hormati, walaupun secara pendapat kita berbeda. Ya biasa-biasa saja gitu. Ini kan pilihan. Saya milih istri saya ini, Dwi Astuti Ningsih. Pak Basir milih istrinya siapa? Bu Basir. Maka di sini Basir bojone Bu Basir. Nabi Adam bojone Bu Adam. Tapi yang perlu kamu ingat, Allah menciptakan Adam dan Hawa, bukan Adam dan Basir. Makanya kemarin saya rame di media gara-gara saya dimintain pendapat Gus Miftah. Bagaimana tentang wasiat Dorce Gamalama pengen mati dalam keadaan perempuan? Ora iso. An-nasu yamutuna ala ma'asu. Manusia itu dimatikan sebagaimana dia dihidupkan. Wong dia dulu hidupnya laki-laki kok, matinya ya laki-laki. Emang beda Gus? Beda. Wong lanang mati Allahumma firlahu, perempuan mati Allahumma firlaha. Laki-laki mati hu, perempuan ha. Kalau banci hu ha. Saya kan ngaji sama teman-teman saya banci Pak. Segeralah sholat di belakang imam sebelum kamu disolatkan di depan imam. Emang beda Gus? Beda cong, beda. Bedanya apa? Di belakang imam namanya makmum, di depan imam namanya almarhum. Oh, laki-laki mati apa? Almarhum. Perempuan mati almarhumah. Banci mati aluminium. Ini namanya sifat wasatiyah, sifat tasamuh, sifat tawazu. Dan inilah cara NU mensiarkan Islam di Indonesia. Perintahnya sholawat, cara bersolawatnya budaya. Maka diiringi dengan hadroh, diiringi dengan organ, diiringi dengan musik, boleh. Makanya Banser yang hari ini kamu mengeluh gara-gara hidupmu susah, belajarlah dari penyanyi dangdut. Penyanyi dangdut itu makhluk yang sangat-sangat aneh dan istimewa. Bisa bertahan hidup hanya dengan organ tunggal. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan Allah menyelamatkan Indonesia. Amin. Kita boleh berbeda tapi harus bersatu, dan mudah-mudahan pemindahan ibu kota ke Kalimantan bisa landing dengan nyaman. Amin. Sehingga Indonesia
Indonesia bisa makmur secara merata, amin. Dan orang Kalimantan tidak hanya menjadi penonton di rumahnya sendiri, betul? Coba hari ini kita lihat, kita sering jadi penonton di rumahnya orang di rumah sendiri. Batu bara banyak, kita hanya penonton. Apa-apa banyak, kita hanya penonton. Maka kita berharap kebijakan Pak Jokowi memindahkan ibu kota di Kalimantan membawa kemaslahatan bagi Indonesia, wabil khusus untuk Kalimantan. Amin Allahumma amin. Semua berdiri menyanyikan lagu Indonesia Raya, pengajian selesai. Aku kesel mau ke Palangkaraya, Pak. Mohon doanya besok pagi saya mau meletakkan batu pertama pembangunan pondok pesantren Ora Aji di Palangkaraya. Jadi kalau ada orang Seruyan pengen mondok nggak harus ke Jogja, besok hanya bisa ke Palangkaraya. Semuanya berdiri, jangan meninggalkan tempat sebelum kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dan sebelum kita berdoa. Shallu ala Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Dengan sikap sempurna menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya dua, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya, merdeka. Sebelum Hasbi Robbi, mari kita menyanyikan lagu syukur atas nikmat yang Allah anugerahkan untuk bangsa Indonesia. Shallu ala Nabi Muhammad. Dari yakinku teguh, hati ikhlasku penuh akan karuniamu. Syukur aku sembahkan kehadiratmu Tuhan. Sekali lagi yang lebih khusus untuk Indonesia. Dari yakinku teguh, hati ikhlasku penuh akan karuniamu. Tanah air pusaka Indonesia merdeka. Syukur aku sembahkan kehadiratmu Tuhan. Hasbi Rabbi Jallallah. Sebelum kita berdoa, Hasbi Rabbi Jallallah, ma fi qalbi
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hasbi rabbi jallallah. Cukuplah engkau ya Allah yang maha agung sebagai penolongku. Cukuplah engkau ya Allah yang maha agung sebagai jalan keluarku. Cukuplah engkau ya Allah yang maha agung sebagai solusiku. Cukuplah engkau yang maha agung sebagai tempat bersandarku. Cukuplah engkau Allah yang maha agung sebagai tempat curhatku. Cukuplah engkau Allah yang maha agung yang akan mengijabah doa-doaku, mendengarkan doa-doaku. Ya Allah ya Rabb, begitu banyak karunia, rizki, nikmat yang kau berikan kepada kami hamba-hambamu. Tapi kesemuanya itu ya Allah kami balas dengan perbuatan dosa, kemaksiatan, kesalahan dan kekhilafan ya Allah. Untuk itu ya Allah, di malam hari ini kami berkumpul dengan orang-orang soleh, dengan orang-orang yang baik. Kami yang belum soleh ini memohon kepadamu ya Allah, berikanlah kami syafaat dan kebaikan orang-orang soleh. Perkenankan kami menundukkan mata kami, menghusukkan hati dan pikiran kami, mengangkat kedua tangan kami ya Allah. Ya Allah ya Rabb, kami yakin dosa kami sebesar kapal, tapi kami lebih yakin bahwa ampunanmu lebih luas daripada lautan ya Allah. Ampuni kami para pendosa ya Allah. Ampuni kami ahli maksiat ya Allah. Ampuni kami yang banyak kesalahan ya Allah. Ampuni kami yang banyak kekhilafan ya Allah, baik yang besar maupun yang kecil, baik yang terang-terangan maupun yang tersembunyi. Ampuni pula dosa kedua orang tua kami ya Allah. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi kami. Kasihilah mereka ya Allah sebagaimana mereka mengasihi kami. Ampuni pula dosa para pemimpin kami ya Allah. Tunjukkanlah mereka ke jalan yang lurus, yaitu jalannya orang-orang yang kau cintai, bukan jalannya orang-orang yang sesat, yaitu jalannya orang-orang yang kau murkai. Ya Allah ya Rabb, kami mohon kebaikan ya Allah atas ibu kota yang akan dipindahkan ke Kalimantan ya Allah. Berikan kebaikan, berikan kemanfaatan, berikan kemaslahatan ya Allah. Curahkan rahman dan rahimmu, curahkan ridhamu, curahkan kebesaranmu ya Allah, sehingga mampu membawa bangsa ini bangsa yang adil, bangsa yang rukun, bangsa yang makmur, menjadi bangsa yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ya Allah ya Rabb, bila mudah bagimu menyelamatkan Nabi Yunus dari perut ikan ya Allah, bila mudah bagimu menyelamatkan Nabi Ibrahim dari pembakaran Raja Namrud ya Allah, bila mudah bagimu menyelamatkan Nabi Musa dari kejaran Fir'aun ya Allah, kami hambamu yang beriman yakin bahwa engkau mampu menghilangkan COVID-19 dari muka bumi ini ya Allah, bahwa hanya engkau lah yang akan mengangkat semua penyakit ya Allah, bahwa engkau lah yang akan mengangkat semua musibah ya Allah, birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Rabb, siapapun di antara kami yang hadir malam hari ini dalam keadaan bersedih, kau bahagiakan ya Allah. Siapapun yang hadir dalam keadaan bermasalah, kau berikan solusinya ya Allah. Siapapun yang hadir dalam keadaan berhajat, kau kabulkan hajatnya, engkau kabulkan doanya, engkau dengar permintaannya ya Allah, birahmatika ya arhamar rahimin. Berikan kepada kami kebaikan di dunia ini ya Allah, dengan kehidupan yang layak, ekonomi yang mapan, pekerjaan yang lancar, keluarga yang sakinah, keturunan yang soleh solehah, dan kehidupan yang istiqomah. Berikan pula kepada kami kebaikan kelak di akhirat. Jauhkanlah kami dari siksa kubur, jauhkanlah kami dari siksa neraka, dan jauhkanlah kami dari siksa di padang mahsyar. Dan bila engkau berkenan memanggil kami ya Allah, panggillah kami dalam keadaan husnal khatimah, husnal khatimah, husnal khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baca Fatihah sekali, pas iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in diulangi 11 kali. Ala hadiniya wa la kulli niyatin sholihah, untuk semua hajat kami ya Allah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 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 Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim.
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Seruyan matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.